jarang-jarang kan saya kayak gitu kan ya, karena kan apa ya, anak kecil aja gitu, maksudnya anak saya juga gitu. Kalau saya sih mau dikatain kayak apa juga saya nggak pernah. Cuma pas kemarin memang pas saya lagi syuting saya nggak ngapa-ngapain Mbak, saya buka handphone terus melihat itu komen-komenan akun bodong lebih tepatnya ya, bocah-bocah bocil-bocil yang mungkin kalau saya tangkep nangis jerit kayaknya gitu. Jadi kita ada panasnya kan, orang tua manusiawi gitu kan, ngebaca komen gitu. Sampai saya ledek-ledekin aja gitu. Maksudnya ternyata pada komen gitu, pada ngebela gitu sama ibu-ibu ya. Pokoknya ibu-ibu itu kasta paling tertinggi di dunia, jangan pernah dilawan ya. Jadi jadi kalau ibu-ibu udah ngoceh ya udah ya, ya wajar lah. Saya kan nggak pernah bales-balesin juga. Kalau saya dikatain saya bodo amat. Tapi kan kalau manusia ya biasanya punya perasaan, punya sama orang dewasa mah begitu. Usaha untuk namanya bidak rumah tangga, ketika ada sebuah permasalahan pastikan mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Dan kami pun juga sudah melakukan itu semua. Tapi memang pada akhirnya kami harus berpisah, itu sudah menjadi keputusan yang terbaik untuk kita. Kami advokat di dalam perkara ini terikat kode etik, tidak akan menyampaikan statement apapun karena sidang terus. Tapi menurut gue mungkin ada baiknya juga gitu ya buat keluarga Andre Taulani untuk memutuskan untuk bercerai gitu. Kalau misalnya udah tidak ada kecocokan, udah berantem terus gitu ya, mungkin ada baiknya sama-sama atur baik gitu ya untuk berpisah. Toh kan anak-anaknya juga udah pada gede gitu ya, anak-anak udah pada ngerti juga gitu ya. Kalau misalnya ini tidak membuat keluarga ini menjadi satu, kalau ini merupakan jalan terbaik buat kedua belah pihak, why not untuk mereka berpisah gitu. Tapi yang pasti gue tidak melihat adanya unsur ekonomi dari perpisahan antara kedua belah pihak ini gitu ya. Bahkan mungkin yang paling mendasari bisa dibilang gitu ya ada unsur orang ketiga, tapi ini masih belum bisa dibuktikan. Jadi buat kalian semua guys, pantengin terus gitu ya VT gue, karena mungkin gue akan terus membahas tentang kasus perceraian dari Andre Taulani dan istrinya ini yang masih terus. Kalau masalah perceraian Andre Taulani, kalau masalah perceraian itu sudah menjadi rezekinya atau jodohnya sudah sampai di sana, ya sudah biarin. Toh Andre juga nggak pernah ngelihat postingan-postingannya Bang Andre sebelumnya kayak mengisyaratkan tentang hubungan rumah tangganya dia. Cuman ya ada satu hal yang gue tuh bisa mengerti gitu, kenapa mereka tuh cerai. Ingat gak lo, si istri tuh pernah ngata-ngatain calon presiden kita berikutnya di Instagram, dan dia itu ngata-ngatainnya lumayan parah ya menurut gue. Ini cuman di logika gue ya, nggak tahu kalian setuju apa enggak. Kalau misalkan ada orang yang ngata-ngatain orang lain yang padahal dia tuh nggak kenal sama sekali, nggak ada hubungan keluarga, dan dia berani ngata-ngatain hal itu, gimana dia ke orang yang dia kenal, yang deket sama dia, yang sekeluarga sama dia, atau mungkin orang yang dibawa dia. Karena biasanya naluri manusia itu, kita tuh akan lebih berani terhadap orang-orang yang udah kita kenal lama. Contohnya kayak keluarga, temen, mungkin kita lebih berani ngomongnya atau ngasih nasihat, atau mungkin ngata-ngatain goblok lu, anjing lu, lebih berani gitu kan. Jadi memang gambar-gambar itu adalah gambar-gambar yang mempunyai makna-makna banyak lah. Sebenarnya itu bukan untuk apa-apa ya, untuk saya memposting itu supaya teman-teman juga bisa melihat, wah ini loh kehidupan itu seperti ini gitu. Nggak ada itu cuman gambar, menurut saya gambar keren, gambar inspiratif aja. ternyata kemungkinan itu siluman ular putih. Kenapa kagak bilang lu sekalian buaya buntung kali, buaya buntung. Ada lagi terus komen gini, oh berarti istrinya dua, yang satu pakai baju pink, satu lagi ular pink. Emang si netizen itu kagak bisa lu lempar sesuatu ke dia nih, netizen nih dijadiin nama mereka, suka-suka dia aja udah. Jadi ini suka-suka dia, mau dia, selalu gitu. Bener-bener dah. Makanya kagak heran dah kalau misalnya dibilang netizen maha benar dengan segala komennya. Bisa-bisanya gue. Tabir di balik Andre Taulani gugat cerai Erin akhirnya tersibak. Tetaplah menjadi baik walaupun lelah. Pernikahan komedian Andre Taulani dengan Renwartia Trigina alias Erin Taulani di ujung tanduk.
Andre Taulany ternyata telah menggugat cerai Erin Taulany sejak April 2024 lalu. Sebenarnya Andre Taulany sempat berusaha mempertahankan rumah tangganya. Ini dilakukan karena perbedaan prinsip yang menjadi konflik batin kedua pihak selama 10 tahun terakhir dapat dieliminasi. Sayangnya upaya yang telah dilakukan tampaknya tak membuahkan hasil. Imbas prinsip yang tak bisa disatukan, rasanya sulit bagi Andre mempertahankan pernikahannya lebih lama lagi dengan Rin. Setelah menimbang berdiskusi dengan sejumlah pihak termasuk anak-anak, keputusan menggugat cerai Rin di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Banten pada April 2024 lalu merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh Andre. Bisa disimpulkan Andre tak bisa hidup bersama pasangan yang memiliki prinsip berbeda selama 10 tahun dengan kondisi tersebut. Mungkin saja ia tak bahagia kendati perceraian bukan keputusan ideal. Lewat postingan terbarunya di Instagram, Andre memberi pesan untuk dirinya sendiri untuk tetap menjadi versi terbaik dari dirinya. Tetaplah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Tetaplah menjadi baik walaupun lelah. Berdamailah dengan keadaan, jangan marah. Badan boleh lelah, pipi boleh basah, tapi jangan menyerah. Pelan-pelan semua akan menjadi indah, percayalah. Demikian kalimat yang diposting Andre. Kesedihan dan perasaan telah berkelindan menyelimuti perasaan ayah 3 anak tersebut. Namun ia seperti menasihati dirinya sendiri untuk tidak menyerah pada keadaan. Diyakininya semua akan indah pada waktunya. Situasi berbeda ditunjukkan Rian Wartia. Pada bio di Instagramnya, Rian mendeskripsikan dirinya sebagai a happy wife atau seorang istri yang bahagia. Ia juga mendeskripsikan dirinya dengan kalimat happy life atau hidup bahagia. Jika kabar Andre Taulany gugat cerai sang istri tak diumumkan pihak Pengadilan Agama Tiga Raksa, mungkin semua orang percaya rumah tangga Rin baik-baik saja. Namun kenyataannya tidak demikian. Andre menegaskan perselisihan karena beda prinsip dengan Rin menjadi hal krusial sehingga membuatnya mengambil keputusan untuk cerai. Mediasi yang difasilitasi oleh pengadilan berujung jalan buntu. Tidak ada titik temu atau kata sepakat untuk rujuk hingga persidangan berlanjut ke-8 kalinya. Psikolog Nur Cahyati turut menanggapi kisruh rumah tangga komedian Andre Taulany dan Rian Wartia Trigina alias Erin. Baru-baru ini kabar Andre Taulany yang menggugat cerai istrinya membuat publik heboh. Ya, ini pasti sudah melalui berbagai pertimbangan. Salah satunya bisa jadi karena mereka memutuskan masing-masing sudah siap, ujar Nur Cahyati dikutip dari YouTube Cumi Cumi Jumat 9 Agustus 2024.